Halo Sobat Antara, kembali lagi dalam program podcast Antara dalam program Close Up. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai pengobatan yang lain, yaitu bukan pengobatan seperti teman-teman banyak ketahui, tapi ini adalah sebenarnya ilmu yang cukup lama bahkan, cuman mungkin belum populer, terutama kalangan Gen Z kali ya, belum terlalu banyak paham mengenai pengobatan ini, yaitu pengobatan seperti apa? Pengobatan akupunktur, dan sudah ada pakarnya di sini yaitu Dokter Ici. Halo, gimana kabarnya, Dok? Halo, baik, alhamdulillah. Sehat, Dok? Sehat, alhamdulillah. Nah, ini kan dokter udah pakai pakaian jas putih jas nih. Dokter. Jas dokter sudah meyakinkan saya nih. Saya nggak takut. Dok, ya, ini kan tadi sempat saya sebut ya bahwa akupuntur ini pengobatan yang lama sebenarnya. Iya. Dalam arti mungkin ilmu atau tekniknya itu sudah ditemukan berpuluh atau beratus tahun ya? Berabad-abad kali bahkan. ya. Wow. Iya. Nah, berabad lamanya. Namun sebenarnya pengobatan dengan teknik tusuk jarum ini seperti apa sih, Dok? Iya, jadi yang kita bicarakan hari ini adalah tentang ilmu akupunktur ya. Ilmu akupunktur dalam hal ini karena saya seorang spesialis akupunktur medik, jadi yang akan saya bicarakan di sini adalah ilmu akupunktur medik. Betul. Sebenarnya memang kalau akupunktur itu sendiri kan sudah yang kita tahu sejak dulu, mungkin sejak beberapa ratus tahun bahkan ya, adalah akupunktur yang berasal dari Chinese. Jadi yang biasa kita kenal dengan tradisional Chinese medicine itu adalah pengobatan yang berasal dari Chinese yang sudah berabad-abad lamanya. Namun saat ini di Indonesia ilmu akupunktur medik ini sudah diintegrasikan ke dalam ilmu kedokteran modern. Jadi sebenarnya adaptasinya juga asal dari ilmu akupunktur klasik yang biasa kita kenal dengan TCM atau traditional Chinese medicine, namun ilmu akupunktur medik ini sudah berbasis bukti ilmiah. Jadi sudah berdasarkan hasil penelitian, kemudian sudah berbasis ilmu kedokteran dasar. Jadi memang ilmu akupunktur medik ini sudah diintegrasikan ke dalam ilmu kedokteran modern, sama seperti ilmu-ilmu kedokteran yang lainnya. Oke, sebenarnya metode tusuk jarum di tubuh ya, orang kan kebanyakan ngeri ya, terutama yang takut jarum atau seperti ya takut lah, belum terbiasa. Ini sebenarnya apa, Dok, yang ditusuk ketika dimasukkan jarum ini? Iya. Jadi apa sih yang ditusuk pada saat kita menusukkan jarum ya? Nah, yang ditusuk itu namanya titik akupunktur. Titik akupunktur itu di tubuh, terletak di permukaan tubuh. Jumlahnya ada 300 titik lebih yang sebenarnya dengan kita melakukan penusukan jarum pada titik akupunktur tersebut akan menimbulkan suatu sel signaling yang spesifik, sehingga nantinya sinyal ini akan memberikan respon ke tubuh untuk berespon terhadap stimulus dari jarum itu sendiri, sehingga pada akupunktur ini, pada pengobatan dengan akupunktur di sini, tubuh sendiri itulah yang mengembalikan keseimbangan tubuhnya apabila terjadi sesuatu yang tidak seimbang di dalam tubuh gitu. Jadi jarum akupunktur itu sendiri sebenarnya tidak mengandung obat. Jadi betul-betul hanya sebuah jarum yang ditusukkan ke titik akupunktur. Di mana saja titiknya itu, dalam arti apakah semua tubuh ini bisa ditusuk titiknya atau memang ada titik tertentu gitu? Iya, kalau di mana saja titiknya banyak ada ya? Ada banyak, tapi ada di jalur tertentu, di tempat-tempat tertentu. Kalau sejarahnya sendiri, Dok, kan meskipun ini ditemukan berabad-abad yang lalu ya, tentunya saat penemuan kan bukan sekedar iseng nusuk-nusuk ya. Maksudnya dalam arti, ketika aku nusuk di bagian tertentu kok aku merasakan sensasi yang lebih enak atau lebih segar gitu. Nah, sejarahnya dulu seperti apa, Dok? Akupunktur ini bisa diakui secara medis gitu. Oke. Ya, jadi kalau sejarah mungkin yang bisa saya bicarakan adalah sejarah
akupunktur masuk ke Indonesia mungkin Iya, ya. boleh. Pertama kali akupunktur masuk ke Indonesia itu memang pada tahun kalau tidak salah 60-an itu Iya. saat tim ahli akupunktur dari China mengobati Presiden Soekarno. Oke. Nah, kemudian setelah itu RSCM Rumah Sakit Cipto dijadikan pilot project penelitian tentang ilmu akupunktur. Nah, kemudian pada tahun kalau saya tidak salah tahun 2003 itu pertama kalinya para ahli-ahli akupunktur ini diakui sebagai spesialis akupunktur medik yang disetarakan dengan spesialis lainnya. Mulai disebut dokter lah ya istilahnya. Mulai disebut dokter spesialis, akupunktur ya. medik, di mana saat itu pendidikannya di RSCM, hospital base atau dari rumah sakit gitu. Nah, kemudian resmi menjadi university base atau dari universitas itu pada tahun 2011. Jadi pada tahun 2011 itu pendidikan spesialis akupunktur resmi dibuka di program studi akupunktur medik FKUI. Oke. Ya, jadi kalau university base-nya per 2011. 2011. Nah, tadi kan sempat disebutkan Dok bahwa sebelum berkembang menjadi atau diakui oleh medis, ini adalah pengobatan alternatif atau tradisional. Apa Dok yang sebenarnya membedakan akupuntur tradisional dengan akupuntur yang sudah masuk kategori medis? Oh iya, ya jadi perbedaannya ini antara akupunktur medik dengan akupunktur tradisional ya. Kita nyebutnya akupunktur tradisional aja ya. Jadi akupunktur medik ini adalah pertama dari praktisinya atau orang yang melakukan praktek akupunktur. Kalau akupunktur medik di sini ini pasti dilakukan oleh seorang spesialis akupunktur medik. Sedangkan praktisi pada akupunktur tradisional itu adalah praktisi non dokter. Mungkin yang biasa kita dengar dengan Shinsei ya. Shinsei, ya. Mungkin sering mendengar Shinsei. Kemudian letak untuk diagnosanya biasanya kalau misalnya diagnosa kita seorang spesialis akupunktur medik, kita berdasarkan ilmu kedokteran dasar dan berbasis bukti untuk berbasis bukti ilmiah untuk dasar terapinya pada pasien-pasien kita. Sedangkan kalau pada akupunktur tradisional ini berdasarkan falsafah TCM atau falsafah tradisional Chinese medicine yang mungkin kalau biasa kita dengar itu berdasarkan 5 unsur, yin yang dan sebagainya gitu, itu untuk diagnosanya. Kemudian tempat prakteknya itu kalau misalnya akupunktur medik itu dilakukan di rumah sakit oleh spesialis akupunktur medik, sedangkan kalau oleh akupunktur tradisional ini biasanya oleh Shinsei di Gria Sehat, bukan di rumah sakit. Tapi istilahnya output atau hasil akhir yang dicapai ketika tradisional sama medis itu sebenarnya sama nggak Dok? Ketika mungkin medik bertujuan untuk mengurangi atau menghilangkan penyakit tertentu. Nah, sedangkan tradisional juga pasti kan itu menghilangkan nyeri atau apa. Nah, itu sama sebenarnya ya. Mungkin kalau output yang dirasakan oleh pasien mungkin bisa sama, tetapi yang membedakannya adalah dasar diagnosa, dasar terapi. Pertanggungjawabannya lah ya ketika. Iya, dan berbasis bukti ilmiahnya yang membedakan sehingga karena kan memang kita tahu bahwa yang bisa kita masukkan atau yang bisa kita integrasikan ke dalam ilmu kedokteran medik gitu ya, itu kan adalah pengobatan-pengobatan yang sudah berbasis bukti ilmiah ya. Sehingga sebenarnya yang membedakan adalah yang tadi itu dasar diagnosa dan dasar terapi pengobatannya. Berarti akupuntur yang medis ini istilahnya bisa menjadi rujukan ya Dok, ketika misalnya seorang dokter dokter umum lah, ketika dia menerima pasien pertama terus ini saya kasih rujukan harus terapi akupuntur dulu untuk mengurangi nyerinya, atau kalau misalnya itu hilang berarti nggak usah perlu tindakan lanjut atau apa. Itu bisa seperti itu. Bisa, kita bisa dirujuk dari dokter umum, bisa dan seringnya juga adalah dirujuk dari spesialis lain. Ya. Ketika sudah menjadi rujukan kan berarti itu sudah diakui benar-benar oleh medik lah bahwa ini salah satu alternatif, bukan alternatif, ini salah satu cara untuk mengurangi penyakit atau istilahnya gangguan lah. Iya.
Nah, penyakit apa saja yang biasanya dan bisa disembuhkan dengan teknik akupuntur medis? Ya, oke. Jadi kalau kira-kira penyakit apa saja yang bisa dibantu atau diobati dengan akupunktur itu sebenarnya sampai saat ini sudah cukup banyak ya, dan sudah cukup banyak juga yang terbukti secara ilmiah. Yang paling umum mungkin saat ini adalah penanganan nyeri. Oke. Nyeri ya, dari nyeri muskuloskeletal misalnya, apa nyeri, itu, Dok? Maaf. Nyeri otot, nyeri otot, nyeri tulang, nyeri kepala, atau nyeri akibat cedera, atau ya nyeri-nyeri yang seperti itu, atau bahkan nyeri kanker pun kan. Kalau dari nyeri itu kan biasanya yang paling susah untuk ditangani adalah nyeri kanker ya, yang paling kompleks istilahnya ya. Nah, bahkan nyeri kanker pun pada pasien-pasien yang tidak tahan dengan obat-obat, kan obat anti nyeri yang paling tinggi kan namanya opioid ya. Nah, pada pasien-pasien yang tidak tahan terhadap efek samping dari dari opioid tersebut, itu bisa dibantu dengan akupunktur. Kemudian pasien-pasien infertilitas atau ketidaksuburan, pasien-pasien yang pada program kehamilan, itu juga saat ini juga sudah cukup populer dan cukup dikenal untuk membantu program kehamilan. Biasanya ada bisa membantu program kehamilan alami atau membantu program kehamilan yang mau bayi tabung misalnya. Bisa sejauh itu ya? Iya, yang ditanganin. Iya, kemudian pasien-pasien dengan mual muntah, pasien-pasien dengan gangguan pencernaan, dengan MAH, kemudian pasien-pasien dengan nyeri sendi, artritis. Kalau tadi kan sempat dokter bilang bahwa itu ada bisa memicu, mengeluarkan hormon endorfin yang bisa memberi ketenangan lah atau apa. Itu apakah juga bisa mengurangi misalnya gangguan kecemasan mungkin? Oh iya, bisa. Justru orang-orang pasien-pasien yang di terapi dengan akupunktur ini biasanya jauh lebih, misalnya yang tadinya susah tidur nih, biasanya setelah di terapi akupunktur tuh malamnya pasien akan mengatakan lebih enak, lebih nyenyak tidurnya gitu. Sehingga juga untuk pasien-pasien depresi, kecemasan itu juga selama ini bagus sekali hasilnya. Di titik mana Dok biasanya kalau kecemasan? Kalau untuk kecemasan biasanya ada yang di tangan. Iya, di pergelangan tangan. Bubuk gitu ya. Pergelangan tangan, Kemudian titik di kepala. Kepala. Ada di kepala juga. Saya nanti coba ke teman saya biar dia tidur itu. Boleh di acupressure namanya. Acupressure. Iya, penekanan. Ini Dok, ketika ini kan udah bisa mengatasi kecemasan ternyata sampai hingga memberikan efek ketenangan lah. Di tahap mana Dok ketika ternyata seorang dokter spesialis akupuntur tuh udah akan mengatakan, ini udah nggak bisa diobatin akupuntur nih gitu, harus dirujuk lagi gitu. Itu di tingkatan seperti apa? Iya, Jadi untuk di saat apa sih yang kita tidak mengatakan kita sudah tidak berhasil untuk menangani ya. Jadi biasanya kalau terapi akupunktur itu kan secara rutin dilakukan 1-2 kali seminggu. 1 sampai 2 kali seminggu selama seri terapi. Satu seri terapi itu adalah 12 kali. Atau kalau misalnya pasien rutin itu berarti 6 minggu ya. 2 kali seminggu selama 12 kali terapi. Namun sebenarnya kita mengatakan kapan sih akupunktur ini berhasil atau ternyata setelah beberapa kali ini kapan kita nyatakan tidak berhasil adalah tergantung dari keluhan yang dirasakan oleh pasien. Jadi untuk keluhan-keluhan akut misalnya ya, akut ini yang cuman sebentar gitu ya, itu biasanya akupunktur bisa kita cukup 3-4 kali itu pasien sudah bisa merasakan efeknya. Namun untuk pasien-pasien, misalnya untuk pasien-pasien yang ketidaksuburan yang sedang program kehamilan, itu membutuhkan seri terapi yang lebih panjang. Gitu. Ada yang membutuhkan seri terapi cukup 1 seri. Namun ada juga pasien-pasien yang memang membutuhkan 3 bulan misalnya ya. Itu berdasarkan apa? Berdasarkan fisiologi, patofisiologi penyakit yang sedang kita tangani sendiri gitu. Jadi
tergantung dari penyakitnya, baru kita menetapkan kapan akupunktur ini berhasil dan kapan akupunktur ini ternyata tidak berhasil gitu. Oh, oke. Mungkin bisa dipraktekin nih dok untuk teknik akupuntur yang ingin kita coba ini. Mungkin bisa dokter ceritakan dan dipraktekin nanti mulai dari awal. Aduh kok aku deg-degan. Yang mana dok? Biasanya apa? Penanganan yang mungkin ringan aja gitu. Kalau untuk modalitas mungkin tadi saya belum sebut ya tentang teknik akupunktur ya. Kalau modalitas akupunktur itu sendiri kan ada beberapa ya. Yang selama ini paling umum diketahui oleh banyak orang itu kan jarum. Mungkin saya tunjukin jarumnya aja ya. Boleh. Kalau yang di sini ini yang saya tunjukkan adalah jarum. Jadi jarum akupunktur ini tipis sekali. Mungkin bisa kita samakan dengan satu helai rambut. Satu helai rambut, tapi panjangnya bisa berbeda-beda ya. Kalau pada jaringan yang mau kita tusukkan ini tipis, maka kita akan memilih jarum yang lebih pendek. Itu di wajah misalnya, wajah kan lebih tipis-tipis ya jaringan di bawah kulitnya ya. Kalau misalnya endodermisnya itu asik. Iya, dermis, jaringan dermisnya. Kalau misalnya kita mau menusukkan di tempat yang tipis, maka kita akan menggunakan jarum yang lebih pendek. Sedangkan kalau kita mau melakukan penusukan di yang lebih tebal, misalnya di perut, untuk pasien-pasien infertilitas, yang fertilitas ya. Pasien-pasien obesitas, misalnya ya, itu kita menggunakan jarum yang lebih panjang. Gitu. Kemudian ada lagi yang kita biasanya pakai itu adalah laser akupunktur. Kalau yang sedang saya tunjukkan ini adalah laser pen namanya. Ini laser pen namanya. Iya, jadi stimulasi titik akupunktur yang dilakukan dengan alat ini dengan sinar laser. Jadi tidak ada rasa sama sekali, berbeda dengan jarum. Oh gitu. Apa perbedaannya? Maksudnya efeknya dok? Kalau efeknya lebih sendiri manjur sih, mana? Nah kalau lebih manjurnya mungkin tergantung dari penyakit yang sedang kita tangani karena tergantung patofisiologinya kan berbeda-beda ya. Kapan dokter memilih menggunakan laser dan kapan menggunakan jarum? Nah pada umumnya kita akan selalu menggunakan dari yang paling sederhana terlebih dahulu, yaitu jarum. Jarum itu paling sederhana? Iya, jarum, cuman memang ada beberapa kontraindikasi atau ada beberapa kontraindikasi pasien dengan jarum gitu, sehingga kita akan memilih laser misalnya. Kontraindikasi itu berarti ini? Tidak dapat dilakukan karena ada misalnya alergi gitu mungkin, atau alergi terhadap logamnya, ataukah takut sekali dengan jarumnya sehingga bikin aku shock namanya gitu. Itu kita akan menggunakan laser gitu. Kemudian ada lagi elektroakupunktur, itu biasanya tetap kita tusukkan jarum tapi dihubungkan dengan elektrostimulator namanya. Jadi kayak ada stimulasi listriknya. Kemudian yang di sini saya bawa satu lagi contoh dari jarum tempel atau press needle. Jadi seperti stiker. Seperti stiker yang nanti ditempelkan di titik akupunktur. Nah, jarum ini bisa bertahan di permukaan tubuh di titik akupunktur itu selama 3 hari. 3 hari? Iya, nanti pasien boleh melepaskannya sendiri. Sakit nggak itu dok? Pertanyaan. Enggak sih, karena jarumnya sangat kecil dan sangat tipis. Soalnya biasanya kan dokter bilangnya kayak digigit semut tuh, nggak tahu rasanya kayak digigit kayak di tawon. Nggak, itu karena saya takut aja. Yang jelas jauh lebih tidak sakit dibandingkan dengan jarum suntik ya. Nah, kalau ini yang, ini untuk alkohol swabnya ya. Alkoholnya swab. Nanti mungkin akan kita coba fungsinya dok. Tapi saya pengen tanya juga dok, apa dok efek samping dari atau segi keamanannya deh? Yang sejauh mana bisa terjamin? Jadi efek samping dari akupunktur sampai saat ini sih kalau dari hasil penelitian memang pada umumnya, apalagi penelitian-penelitian yang terbaru itu hampir tidak ada efek samping. Hampir tidak ada. Pun kalau ada efek samping yang didapatkan adalah biasanya hanya rasa nyeri saat penusukan. Tapi kalau rasa nyeri itu kan sebenarnya tergantung dari pasien masing-masing ya. Ada memang yang ambang nyerinya itu
rendah atau gampang banget merasakan nyeri. Ada pasien yang kayak pengennya malah kalau ditusuk tuh pengennya berasa, nggak suka kalau nggak berasa. Ada juga tipe-tipe pengen yang lebih kerasa gitu ya, kayak ibarat kayak dipijit ya, kalau nggak keras tuh nggak mantep gitu. Iya, ada juga yang seperti itu. Jadi tapi karena kalau kita lihat dari jarum akupunktur kan sangat tipis ya, ini memang hampir tidak nyeri ya pada penusukannya. Pakai paku aja deh kalau pengen kerasa. Saya ambil. Nah ini bahkan hampir tidak bisa dilihat jarumnya ya. Oh iya sih. Oh itu jarumnya. Ada di tengah-tengahnya sebenarnya ada jarum nih. Oh terus karet hijaunya buat apa dok? Oh tempatnya doang ya? Hanya tempat. Oh saya kira itu yang nempel. Iya saya tempel ya. Oke. Udah. Ini. Udah. Enggak kerasa ini loh. Saya tekan ya. Iya. Ini di tengah-tengah sini ada jarum nih sebenarnya nih. Oh. Jadi kalau kita mengedukasi pasien nih, Bapak Ibu bisa dengan ditekan-tekan beberapa kali kalau di rumah untuk supaya kita dapatkan kembali efek akupunkturnya, gitu. Jadi pasien bisa menekan sendiri. Oh gini, coba saya tekan sendiri ya. Oh iya. Iya. Oh ini ada jarumnya ya? Ada di tengahnya, pas di tengah-tengah persis. Ini. Ini hasil yang setelah ditempel. Press needle namanya. Dengan press needle. UI ya, Universitas Indonesia menjadi satu-satunya. Iya, saat ini program studinya program satu-satunya. Studi akupuntur di Indonesia. Iya. Dan itu salah satu apresiasi atau dukungan pemerintah ya untuk banyak menciptakan dokter spesialis seperti itu ya dok. Iya. Dan apakah nantinya itu akan ada upaya istilahnya untuk mungkin asosiasi dokter akupuntur khusus untuk yang berusaha memunculkan dokter-dokter spesialis lain atau prodi-prodi akupuntur ini tersedia di universitas-universitas yang lain gitu. Iya, jadi untuk saat ini memang sampai saat ini memang baru FKUI satu-satunya ya yang punya program studi. Sebenarnya ada beberapa universitas-universitas lain juga yang sedang berupaya untuk mendirikan program studi akupunktur gitu. Cuman memang kita selalu keterbatasannya adalah pada SDM ya, pada sumber daya manusia, karena spesialisnya aja memang baru kira-kira baru 200 orang gitu. Jadi memang yang susah adalah itu. Cuman memang selama ini sih ada beberapa universitas yang memang mau mendirikan sih program studi lain supaya dicetak lebih banyak lagi spesialis akupunktur medik. Oke, berarti istilahnya upaya kerjasama atau dukungan di pemerintah sebenarnya sedang berjalan dan memang untuk memperbanyak itu. Nah, berhubung tadi sudah ada dokter yang praktik ya dok, dan memang medis gitu loh, bukan hanya kriya sehat gitu, tapi memang di rumah sakit. Untuk izin praktiknya seperti apa dok? Apakah sama dengan dokter-dokter yang lain spesialis atau memang lebih khusus? Apa perbedaannya? Susah izin praktek ya. Nah kalau misalnya izin praktek kan kalau seperti saya kan spesialis akupunktur itu izin prakteknya sebenarnya pada dasarnya sama dengan izin praktek dokter spesialis lainnya gitu, yang pengurusannya ke yang sekarang yang baru ke Kemenkes ya. Kalau yang beberapa tahun yang lalu kan sebelum rancang RUU yang baru kan masih melalui melalui KKI, ID seperti itu. Kalau yang sekarang semuanya melalui Kemenkes. Jadi sebenarnya sama seperti spesialis lainnya. Kalau misalnya akupunktur tradisional sendiri, kalau setahu saya sih melalui Kemenkes juga ya. Cuman kalau detailnya saya kurang tahu sih kalau yang akupunktur tradisional ya maksudnya ya. Oke. Bagaimana dok challenge istilahnya kepada masyarakat untuk mengedukasi bahwa akupunktur ini pengobatan medis loh. Kan sampai saat ini orang rata-rata masih takut, dalam arti ya takut jarum, takut dampaknya, takut resikonya, karena kan ditusuk kan sakit. Apakah benar sembuh gitu? Nah, bagaimana cara mengeduket itu dok? Iya memang saat ini karena sebenarnya mungkin akupunktur medik ini belum cukup banyak dikenal karena yang tadi memang jumlah spesialisnya yang masih belum terlalu banyak dibandingkan dengan spesialis lainnya, sehingga memang harus memang kita sebaiknya bekerja sama dengan sejawat-sejawat lain dan mungkin kita
memperkenalkan diri gitu, memperkenalkan diri dengan sejawat-sejawat lain bahwa akupunktur ini bisa bermanfaat untuk A, B, C gitu, agar sejawat-sejawat lain mengetahui dan merujuk biasanya ya ke kita. Jadi sebenarnya itu adalah langkah yang paling ini ya untuk memperkenalkan, supaya karena memang yang selama ini dikenal memang kan akupunktur tradisional ya, yang sudah sejak dulu gitu. Berarti memang upayanya masih dari kepercayaan mulut ke mulut ya, Dok. Iya, dan sesama teman sejawat spesialis ada lain. Ada perhimpunannya nggak sih, Dok, untuk perhimpunan dokter gitu? Iya, perhimpunan dokter spesialis akupunktur medik. Ada. PDA ada. Oh, PDA. Ada. Potensinya seperti apa, Dok, di Indonesia ini mengenai spesialis akupuntur ini ke depan? Kalau saya pribadi ya, ini adalah suatu yang cukup menjanjikan ya. Kenapa? Karena semakin kesini mungkin orang-orang semakin banyak yang lebih aware terhadap kesehatan, yang lebih mungkin sudah, kalau sekarang kan pasien banyak yang googling ya, dan jadi kayak mungkin banyak pasien yang menghindari obat atau menghindari efek samping obat. Kalau melihat akupunktur ini kan bisa kita bilang hampir tidak ada efek samping dan bukan suatu substansi kimia seperti obat gitu. Jadi mungkin kecenderungan pasien terutama yang menghindar berobat dengan obat biasa itu sangat baik untuk memilih akupunktur gitu. Baik, terima kasih Dr. Inci sudah mampir di podcast Antara menjelaskan mengenai akupunktur yang ternyata memiliki manfaat yang luar biasa dan bahkan sudah mulai akan dibentuk ya, Dok, di universitas lain mengenai spesialisasi program studi dokter spesialis akupuntur. Nah, baik Sobat Antara, demikian obrolan kita podcast kali ini dengan spesialis dokter akupuntur. Saya sudah dicoba dan ternyata efeknya memang ada kerasa ringan kepala saya. Dan memang tidak sakit atau memang kulit saya yang terlalu tebal. Tapi yang jelas akupuntur adalah salah satu spesialis yang sudah diakui secara medis dan menjadi pengobatan yang teruji efek sampingnya itu hampir tidak ada ya, Dok. Nantikan berita baik Antara lainnya di antaranews.com dan saksikan podcast Antara di YouTube Antara TV Indonesia, kanal antaranews.com, di Spotify Podcast Antara dan Noise Podcast Antara. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah. Dadah. Terima kasih.